Nah sekarang Bapak Ibu sekalian dan anak-anak, kita hari ini akan mendengarkan khotbah umum dengan tema yaitu keluarga yang indah. Ya, keluarga yang indah, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan setiap hari dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, jikalau kami tidak sadar, tidak peka terhadap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Padahal Tuhan begitu bekerja dalam hidup kami, memelihara hidup kami, dan Tuhan ada di dalam keseharian kami. Ampuni jika kami tidak menyadari kehadiran Tuhan, ataupun tidak hidup takut akan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berterima kasih, di dalam anugerah Tuhan kami boleh berkumpul untuk merayakan hari Minggu, hari Sabat, di mana kami boleh lepas dari rutinitas kami dan juga beristirahat, beribadah di dalam Tuhan saja. Kami mohon Tuhan, Tuhan berikan kami hati yang tenang, hati yang mau belajar, hati yang mau fokus untuk mendengar isi hati Tuhan dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salah satu film keluarga yang cukup menghibur dan memberikan edukasi kepada keluarga adalah film Pinocchio. Ya, film ini adalah film yang fiksi, bukan nyata, tetapi mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai dalam keluarga manusia yang cukup baik. Ya, film ini mengajarkan beberapa hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah realita tentang penderitaan. Di dalam keluarga, ya, seringkali terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Hal-hal yang membuat tubuh kita menderita, jiwa kita menderita juga. Tetapi yang paling penting adalah bukan ingin agar lepas dari penderitaan itu, terus sampai meniadakan penderitaan, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana kita merespon setiap penderitaan yang muncul dari keluarga kita sendiri. Ataupun di dalam konteks keluarga. Bagaimana kita menentukan setiap keputusan kita atau respon kita terhadap setiap masalah yang terjadi di dalam keluarga. Film Pinocchio pun menjelaskan tentang bahwa di dalam keluarga sang ayah dan sang anak ada masalah. Ya, tidak ada keluarga yang lepas dari masalah. Kalau kita mengetahui realita tersebut, apalagi sebagai orang reform kita tahu bahwa setiap penderitaan, sakit maupun kematian itu karena asalnya adalah karena dosa kita semua. Ya, kita harus sadar bahwa penderitaan terjadi itu adalah hal yang wajar kok. Bukan hal yang aneh. Seharusnya saya tidak mendapatkan penderitaan dalam keluarga saya, enggak. Kita semua berdosa. Suami istri berdosa, anak-anak berdosa, orang tua berdosa. Dan penderitaan bisa muncul di dalam keberdosaan kita. Entah itu betul-betul karena perbuatan kita yang berdosa dan salah, ataupun kita sudah benar pun, ya bisa saja ada penderitaan muncul di dalam penderitaan kita. Ya, dalam film tersebut, di situ diajarkan juga bahwa masalah itu ada. Lalu yang kedua, di situ juga film Pinocchio mengajarkan bahwa bagaimana sih menjadi ayah yang baik, yang mengasihi anaknya, tetapi juga mengajarkan bagaimanakah anak yang baik mengasihi ayahnya. Ya. Dan anak juga dapat belajar untuk menghormati taat orang tua, dan di situ dijelaskan juga pada satu titik ada saling berkorban antara ayah dan anak. Bukan saja ayah terus yang berkorban, tetapi anak berkorban bagi ayahnya. Itu wujud kasih di antara orang tua dan anak. Lalu juga bagaimana mengajarkan ya mencintai keluarga apa adanya. Sudahlah, kita mengucap syukur atas keluarga kita yang memang demikian kok. Ya, kita belajar mengasihi keluarga apa adanya dengan segala masalah yang terjadi, dan bagaimana keluarga kita belajar mengasihi. Dan juga film tersebut mengajarkan apa artinya jadi manusia dan artinya bergabung dalam komunitas masyarakat di dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu ya film Pinocchio kan, di mana Pinocchio itu boneka kayu yang kalau berbohong ya hidungnya yang tambah panjang gitu ya kalau dia berbohong. Berarti di situ ngajarin apa? Ayo jujur. Sederhana ya. Jujur, bohong itu ada akibatnya. Hal yang buruk, hidung tambah panjang. Itu dalam kisah Pinocchio. Dan bagaimana juga Pinocchio itu ya hanya boneka,
tapi diberikan kehidupan oleh dewa, ya, itu dalam ceritanya, di mana di situ bahwa dewa itu memberikan kehidupan yaitu jiwa yang anak-anak. Nah, jiwa yang anak-anak ini memang suka memberontak. Jadi sabarlah Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita punya anak yang suka memberontak. Memang pada dasarnya mereka manusia berdosa, tetapi bersyukur kalau kita punya anak, tapi baik sekali, nurut. Ya, itu anugerah Tuhan. Berontak itu wajar, nurut itu kasih karunia Tuhan. Ya, hak istimewa. Aduh, kita tenang punya anak yang rajin, taat, baik, kayak gitu ya. Nah, di situ mengajarkan bahwa ketika si Pinocchio punya kehidupan, ya, jiwanya manusia tapi tubuhnya itu boneka kayu, dia belajar jadi anak-anak. Artinya menjadi manusia itu seperti apa? Dia nggak tahu jadi manusia itu seperti apa dan bagaimana dia di dalam konteksnya sendiri bergabung dalam komunitas manusia betulan, kayak gitu ya. Nah, ini belajar tentang apa yang salah, apa yang benar, apa yang ternyata saya pikir salah, ternyata benar. Apa yang ternyata saya pikir benar, ternyata salah. Itu bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak. Bahkan kita pun ya, sebagai orang dewasa bisa demikian. Kita rasa ini sudah benar, ternyata salah. Firman Tuhan menjadi cermin bagi hidup kita bahwa, oh ternyata apa yang saya anggap benar, ternyata salah. Apa yang saya anggap salah, ternyata benar. Itu dari mana? Dari firman Tuhan. Lalu bukan saja itu, kalau kita melihat secara teknis pembuatan film Pinocchio yang baru-baru ini dibuat ya, kita juga bisa menghargai talenta yang Tuhan berikan kepada para pembuat film. Ya, membuat film itu sangat lama. Apalagi teknik pembuatan film ini adalah film animasi yang pakai stop motion. Jadi dibuat ya ruangannya mini, terus bonekanya mini, terus difoto, jadi pergerakan yang menjadi film. Wah, itu satu kali foto berubah lagi. Wah, itu sangat susah sekali. Ya, film yang butuh kreativitas, seni, musik, ada seni musiknya, drama dan koreografi yang sangat limpah. Jadi film ini ya salah satu hiburan bagi keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat realita hal tersebut tentang keluarga ya, ini adalah hal yang umum bagi manusia. Kenapa kita bisa ada film tentang keluarga, ada buku tentang keluarga, ya, dan juga kita memikirkan tentang keluarga, karena keluarga adalah satu bagian dari anugerah umum atas umat manusia. Ya, bukan hanya orang yang percaya Yesus Kristus yang memiliki keluarga. Kita mengakui bahwa orang yang di luar Kristus, yang non-Kristen pun, mereka punya keluarga. Apakah kita tidak mengakui pernikahan mereka? Karena mereka bukan percaya kepada Kristus? Enggak. Mereka sudah menikah, mereka suami, mereka istri, mereka orang tua dan anak. Anugerah umum atas umat manusia yang begitu limpah sebenarnya adalah di dalam keluarga. Ini hal yang betul-betul umum. Semua umat manusia berasal dari keluarga, dibentuk di dalam keluarga, berkarya juga di dalam keluarga, dan akhirnya membentuk keluarga sendiri. Nah, melihat realita keluarga yang ada, kita harus mengakui bahwa banyak keluarga yang tidak sempurna, berdosa, dan juga berantakan. Ini fakta. Tetapi juga ada keluarga-keluarga yang baik, yang indah, yang sadar akan dosanya dan terus mau dibentuk oleh Tuhan untuk semakin menjadi keluarga yang baik. Kalau sudah menjadi keluarga yang baik, ya bersyukur dan tingkatkan. Kalau sadar keluarganya berantakan, jelek, tidak sempurna, perbaiki. Ya selama masih di bumi ini. Nah, hari ini kita akan memikirkan keluarga yang indah itu di mata Tuhan seperti apa. Ya, pertama, keluarga yang indah adalah keluarga yang memiliki prinsip, yaitu yang lemah membantu yang kuat. Ini dalam konteks keluarga ya. Dalam konteks keluarga ada orang-orang yang kuat. Ya, dalam arti yang baik ya tentunya ya, bukan arti yang materi atau yang duniawi, bukan. Dia adalah orang yang kuat, maksudnya apa? Dia dewasa, dia punya hikmat dari Tuhan, dia takut akan Tuhan, dan dia juga punya tubuh yang sehat dan kuat. Anak-anak yang masih kecil ya sangat bergantung kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya ya tadi kuat. Ya, baik secara fisik maupun secara kedewasaan. Anak kecil atau bayi bahkan itu digendong, diawasi, dicukupi makanannya.
Ya, jangan sampai stunting, ya di Indonesia sedang masalah stunting juga, anak tidak bisa berkembang dengan baik tubuhnya dengan sehat. Di sini kita bisa melihat bahwa orang tua punya tugas penting dalam membimbing anak, ya mengatur anak dan juga mengatur kehidupan anak-anak supaya bisa hidup sebagai manusia sebagaimana seharusnya. Orang tua adalah wakil Tuhan, ya untuk memelihara anak, dan orang tua itu berada di posisi yang kuat. Apalagi di negara bagian timur. Wah, itu harus hormat sama orang tua, bahkan sampai kebablasannya adalah menjadi budaknya orang tua. Harus taat terus. Padahal kita punya pikiran yang lebih benar gitu ya. Anak-anak punya hikmat dari Tuhan, anak-anak sudah dewasa kok. Kalau dalam tradisi Yahudi, umur 13 tahun itu sudah dewasa. Sudah ngerti hukum Taurat kan, sudah bisa hafal hukum Taurat kan. Sudah ngerti dosa itu apa kan, sudah dewasa, lebih dihargai. Ya, tidak sampai diatur, dikekang, diperbudak oleh orang tuanya. Tetapi di negara bagian barat kebablasan. Ya, dari masih kecil saja sudah suruh panggil nama papa dan mamahnya. Udah setara, kita sama-sama manusia. Bedanya kamu pendek, saya besar gitu ya. Apakah seperti itu? Tidak ada otoritas sama sekali. Ya, betul-betul kita harus melihat ya peran masing-masing di dalam keluarga. Antara suami istri ini jabatannya setara ya kok sementara. Jabatannya setara, memang sementara juga sih. Nanti kalau masuk surga sudah tidak ada relasi suami istri ya. Jabatannya setara, tetapi ada ordo, ya di mana si suami tetap kepala keluarga. Yang kepala itu siapa? Ya, jangan kita sampai, pokoknya di Alkitab kan ada bilang kita harus jadi kepala dan bukan ekor. Ya, jadi ada dua kepala di dalam keluarga, yaitu satu suami, satu istri. Bukan gitu. Suami kepala, pokoknya keputusan terakhir mau buruk mau bagus, ya udah kasih suami lah, kurang lebih kayak gitu. Atau kita istri mungkin lebih bijaksana, lebih pintar, lebih hati-hati, lebih detail istri. Ayo coba kasih masukan dengan cara yang baik dan lembut agar si suami itu ngerti dan dia bisa ambil keputusan yang benar. Dan terutama lagi panduan dari suami istri adalah firman Tuhan sebagai otoritas yang terkuat. Sehingga di dalam keluarga ya diajarkan bahwa kepala istri adalah suami, kepala suami adalah Kristus. Berarti kepala keluarga adalah Yesus Kristus. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Di sini berarti kita harus saling menguatkan antar suami dan istri. Ada kalanya suami lemah. Ada kalanya istri lemah. Yang kuat, yang menguatkan. Dan firman Tuhan sudah menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Kakak, siapa di sini anak-anak yang kakak? Ya, kakak, koko, cici, nah, harus menolong adiknya yang lebih lemah. Ya, belajar sabar sama adik, belajar mengasihi, jangan menindas adik karena masih kecil adiknya ya. Anak-anak pun yang masih kecil jangan pikir saya selalu lebih bodoh dari orang tua. Tidak. Kita orang tua tuh dihibur oleh anak-anak. Ya, anak-anak bisa menguatkan orang tua juga. Ya, maka dari itu prinsip yang penting yang lemah membantu yang kuat. Secara eksternal Bapak Ibu Saudara sekalian ya, keluarga yang kuat dan sehat pada akhirnya bisa menolong keluarga yang sedang lemah. Tidak sedikit ya akhirnya ada keluarga yang lemah, suami istri mungkin banyak masalah, tetapi ada keluarga yang kuat akhirnya bisa bertemu dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga keluarga itu bisa melihat blind spot di dalam keluarga itu sendiri. Karena bagaimanapun keluarga itu satu. Ya, satu institusi terkecil dalam masyarakat itu keluarga. Kalau keluarganya buta, butuh siapa? Oke, semua butuh firman Tuhan, butuh Tuhan betul. Tapi Tuhan pun memakai orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Jangan-jangan kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga yang sedang dalam kondisi yang lemah. Kita yang kuat, kayaknya mungkin ya, ini agak pede sedikit, kita jarang bertengkar kok. Misalkan ya suami istri jarang bertengkar, anak-anak nurut semua, anggap ya. Jangan-jangan kita dapat apa nih ya, dapat berkat khusus atau apa, sehingga kita bisa juga membantu keluarga yang lain yang lemah. Itu secara eksternal. Keluarga bukan untuk diri sendiri satu, nanti jadi egois, tetapi keluarga adalah untuk juga keluarga yang lain. Keluarga bukan untuk diri keluarga sendiri, tetapi berdampak pada institusi di luar keluarga itu sendiri.
Nah, dari manakah prinsip yang lemah membantu yang kuat? Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam slide ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Roma 15 ayat 1 dan Galatia 6 ayat 2. Ini dari prinsip ya sebagai kita yang tergabung dalam keluarga-keluarga Kristen yang lemah membantu yang kuat. Anggap di dalam keluarga kita pun ada yang bukan Kristen, kita Kristen, kita berarti kuat. Karena kita punya firman Tuhan, punya Kristus, kita tolong dia. Jangan tindas dia untuk mengenal Tuhan. Nah, mari kita baca bersama-sama. Ya, ayat ini 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini adalah satu firman Tuhan yang sangat indah yang bicara soal relasi dengan manusia. Tetapi ketika kita belajar mengasihi manusia satu dengan yang lainnya, belajar mengasihi keluarga kita, belajar melihat dia lemah, butuh kita tolong, bukan berarti akhirnya menjadi kita sombong dan kita menghina dia, bukan. Kita menolong, justru kita sedang memenuhi hukum Tuhan Yesus Kristus, hukum yang terutama. Yesus ajarkan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah segenap hati, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Allah harus dikasih dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, raga kita. Kalau kita balik ya Bapak Ibu sekalian, mengasihi Allah seperti diri kita sendiri kacau. Kita anggap Allah itu manusia. Kita anggap Allah itu kita. Terus kita balik mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kekuatanmu, itu salah juga. Penjelasannya sangat penting selain kita tahu bahwa hukum terutama adalah kasih Allah dan sesama, tapi penjelasannya ini harus dicatat. Kasih kepada Allah itu spesial, yaitu segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, segenap pikiran kita, segenap rubuh kita. Harus kita serahkan bagi Tuhan, bukan kepada manusia. Jangan anggap kita itu seperti Tuhan. Suami saya, istri saya harus mengasihi saya segenap hati dia, segenap jiwa kita. Salah, itu kasih kepada Tuhan. Kasih kepada sesama itu adalah seperti diri kita. Bagaimana kita mengasihi diri kita, ya kita lakukan kepada sesama kita. Nah, seringkali orang tuh salah. Mengasihi orang tuh harus segenap hati, segenap jiwa. Itu kasih kepada Tuhan. Itu kasih penyembahan. Tapi kasih kepada sesama ini harus bicara soal bagaimana mengukur hidup kita juga. Ya, kalau kita cukup kuat, maka tanggung yang lemah. Jangan yang lemah menanggung yang kuat, itu makin lemah. Yang kuat memanfaatkan yang lemah makin tertindas, itu namanya bodoh, itu tidak bijaksana. Nah, di sini kita belajar ya tentang hukum Kristus yang sangat indah. Lalu dalam 2 Tawarik 14 ayat 11, ya di situ disebutkan ya. Mari kita sama-sama baca juga firman Tuhan ini 2, 3. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Antara Tuhan dengan manusia lebih kuat siapa? Anak kecil pun tahu ya. Anak-anak sekolah minggu pun tahu. Kalau ditanya, Tuhan sama manusia lebih kuat siapa? Tuhan. Lalu kenapa kita tidak sandar Tuhan? Kenapa kita tidak cari Tuhan waktu kita sedang lemah? Dan bagaimana Tuhan menuntun kita, dari mana kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan itu? Tuhan bisa memakai berbagai cara. Tapi yang Tuhan sering pakai adalah cara yang alamiah. Ya, cara yang natural. Ya, kita bisa melihat pekerjaan Tuhan lewat sesama kita manusia. Nah, Raja Asa adalah raja yang baik dan benar di mata Tuhan. Ini konteksnya ya. Dia menjauhkan mezbah-mezbah asing, dia jauhkan bukit-bukit pengorbanan, anak itu bisa dikorbankan, dibunuh untuk dewa-dewa, dihancurkan bukit pengorbanan, mezbah itu dihancurkan juga untuk dewa-dewa, tugu berhala juga dihancurkan, dan Tuhan memberkati Raja Asa dan Yehuda ya di dalam keamanan atas negerinya. Pada waktu itu Raja Asa didatangi oleh orang-orang Ethiopia. Jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya kalah dari
jumlah pasukan Raja Asa kalah dibandingkan orang Ethiopia. Jumlah pasukan Yehuda dan suku Benyamin itu ratusan ribu, tetapi orang Ethiopia datang dengan jutaan pasukan. Jelas Raja Asa itu bisa putus asa. Kenapa? Karena jumlahnya saja kalah dengan pasukan Ethiopia. Tetapi Raja Asa yang takut akan Tuhan tahu sumber kekuatan itu dari siapa. Maka dia berdoa demikian, kami ini lemah ya Tuhan. Ya, kami itu tidak mampu menghadapi masalah-masalah dan penderitaan di hadapan kami. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Kami lemah terhadap bangsa Ethiopia. Kami butuh Engkau untuk bisa memenangkan peperangan ini. Nah, demikian juga ya, waktu kita di dalam melihat kerohanian kita, Bapak Ibu sekalian, kita ini sedang berperang. Dan kita tahu kita lemah kok. Berperang terhadap godaan iblis, iblis itu eksis, iblis itu ada, dia menggoda kita untuk melakukan dosa, kita nggak bisa lawan iblis dengan kekuatan kita. Kita butuh kekuatan Tuhan. Diri kita pun yang penuh kedagingan, kita tidak bisa melawan godaan dosa dari daging ini. Maka kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini kita belajar bahwa sumber kekuatan kita adalah Allah sendiri, firman Tuhan. Kenapa seseorang bisa menjadi orang yang kuat? Bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia mampu, melainkan karena dia memperoleh kekuatan dari Tuhan dan Tuhan menyertai dia. Tuhan yang maha kuat itu menolong kita yang lemah dan berdosa ini untuk taat kepada Tuhan dan bisa menghadapi setiap penderitaan. Itu prinsip yang pertama. Yang lemah ditolong yang kuat. Ya. Yang kuat membantu yang lemah. Dan kita berarti apa? Diusahakan belajar mengenal kemampuan kita. Kita dalam kondisi yang kuat atau lemah. Kita diajarkan untuk mengenal diri kita, oh saya sedang kuat, tolonglah yang lemah. Oh saya sedang lemah, minta tolonglah kepada yang kuat. Ya, berharap kepada Tuhan. Prinsip kedua, keluarga yang indah adalah tempat penghiburan bagi anggota keluarga itu sendiri. Tempat penghiburan maupun juga perlindungan. Nah, dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaan pertama bicara soal penghiburan. Luar biasa ya. Waktu kita belajar satu buku, Bapak Ibu sekalian ya, penulis dari Katekismus Heidelberg, itu menjelaskan bahwa yang pertama yang harus kamu pelajari sebagai orang Kristen adalah bicara soal penghiburan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Kebutuhan pertama bagi manusia yang sadar akan dosanya adalah penghiburan. Ya, ini kita baca sama-sama lagi ya. Mungkin agak kecil kalimatnya, tapi kita coba baca bersama-sama ya, pertanyaan maupun jawabannya. 2, 3. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku sendiri, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Dengan darahnya yang tak ternilai harganya, Dia telah melunasi seluruh utang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dia juga memelihara aku, sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang ada di sorga. Bahkan segala sesuatu harus berguna untuk keselamatanku. Karena itu juga oleh Roh-Nya yang kudus, Dia memberiku kepastian mengenai hidup yang kekal dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepadanya. Ya, ini adalah suatu hal yang sangat indah, yaitu ketika kita bisa memiliki keluarga di mana itu adalah sumber penghiburan. Ya, sumber penghiburan. Kita diajarkan sebagai penolong bukan perongrong. Ya, kita diajarkan untuk sebagai orang yang memberikan comfort, ya, sebagai orang yang memberikan ketenangan bukan kekacauan. Dan di sini diajarkan ya bahwa kita tuh bisa dapat ketenangan dan penghiburan karena apa? Karena sadar bahwa dosa itu membawa kita kepada ketidakpastian, ketakutan, dan kekacauan. Jadi pertama-tama kita harus lihat bahwa diri kita berdosa hina.
Ya, tidak ada hal yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Perbuatan baik kita itu pun kotor. Kita berbuat baik tapi kotor di mata Tuhan. Tapi bagi sesama manusia itu dikatakan, oh kamu baik sama saya. Tapi kepada Tuhan sama sekali nggak baik. Tuntutan Tuhan itu 100% sempurna. 100% benar dalam motivasi, 100% tepat perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Manusia nggak bisa lakukan itu. Adanya hukum Taurat, adanya hukum-hukum agama menunjukkan bahwa kita ini berdosa. Kita nggak bisa taat kepada Tuhan dengan diri kita yang berdosa ini. Kita butuh Tuhan. Dan disitulah Tuhan menyatakan penghiburannya. Yaitu seluruh hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Kita bisa diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena pahala kita, melainkan kita diselamatkan itu oleh anugerah iman di dalam Yesus Kristus. Dan dari situ kita baru berbuat baik. Ya, sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Keluarga dibentuk Allah pertama kali agar manusia memiliki tempat untuk mendapatkan penghiburan, kekuatan, dan perlindungan dari segala hal yang berbahaya bagi orang tersebut. Hawa diciptakan bagi Adam untuk apa? Untuk menemani Adam di dalam kesepiannya. Karena kesepian akhirnya lama-lama membuat orang itu bisa jatuh dalam dosa juga. Tidak perlu digoda iblis. Adam kalau sendirian terus, mau mengasihi siapa? Allah. Bukankah hukum Tuhan adalah mengasihi Tuhan dan sesama? Enggak ada Hawanya, gimana? Tuhan menempatkan keluarga di sisi kita supaya kita juga bisa taat kepada Tuhan. Supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan teladan Yesus Kristus. Hawa diciptakan oleh Tuhan menemani Adam, supaya Adam tidak kesepian dan bisa bekerja, bisa taat kepada Tuhan dengan lebih maksimal lagi melakukan yang Tuhan kehendaki. Adam dan Hawa ya setelah menikah itu ya mereka belajar taat. Memang satu kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan juga memberikan keturunan kepada Adam dan Hawa. Bayangkan kalau Adam dan Hawa itu mandul, betul-betul nggak bisa mengeluarkan keturunan. Ya, tetap bisa eksis, tetap bisa, dan akhirnya manusia itu hanya ada jumlahnya 2 saja. Ya, Tuhan tidak ciptakan lagi, anggap seperti itu. Tetapi Tuhan rancang Adam dan Hawa itu diberikan keturunan sebagai apa? Bentuk penghiburan bagi Adam dan Hawa. Ya, ada hobi baru gitu ya bagi orang tua ngurusin anak. Ada kesenangan yang baru di mana seorang suami dan istri diberikan buah hati, belajar mengasihi tubuh dan darahnya sendiri. Ya, itu adalah suatu penghiburan supaya apa? Orang tua bisa tahu saya ini kuat, anak saya ini lemah. Yang kuat membantu yang lemah. Tuhan mengajarkan keluarga itu sangat indah. Di mana kita semakin dibentuk, semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi keluarga pada dasarnya adalah tempat penghiburan, home. Waktu kita sudah lelah-lelah, bekerja di luar, pelayanan di luar, aktivitas di luar, sekolah di luar, kemana kita pulang? Kalau keluarga bukan sumber tempat penghiburan, anak-anak pemuda remaja pulangnya kemana? Ke pergaulan yang mereka sukai. Rumah bukan menjadi sebuah tempat penghiburan, bahaya sekali. Lalu bagi mereka rumah adalah tempat penghiburan mereka adalah itu, komunitas main game lah, komunitas merokok lah. Ya, sekarang banyak sekali pemuda-pemuda merokok. Ya. Pemuda-pemuda itu inginnya melakukan dosa. Mereka punya persekutuannya, PA-nya sendiri, bukan PA ya, pemahaman game sendiri. Seminggu sekali bisa ketemu, bahkan 2 minggu sekali bisa ketemu, ya ngobrol. Pemahaman olahraganya sendiri, ya. Pokoknya seminggu sekali basket, loh, ya lupa hal rohaninya, jasmani terus yang dipikirkan. Ya sudah, ya sampai akhir hidupnya akhirnya lupa rohani kan, ya sudah binasa di dalam dosa dan menerima hukuman Tuhan yang kekal. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab bahwa rumah ini harus nyaman. Ya, yang kotor-kotor dibersihkan, Bapak Ibu sekalian ya. Yang berantakan dirapikan
Supaya mereka, anak-anak gak stres datang ke rumah, wah berantakan. Rapihan di kafe, ya di kafe ada tumbuhan, ada AC, ada lagu. Wah, ini tanggung jawab kita ya. Tempat penghiburan, oke, itu kan secara fisik, yang penting rohani. Iya, tapi kita bukan hidup secara rohani saja, kita juga butuh fisik kan. Ya, kita juga butuh untuk kehidupan kita bisa bertahan lama secara fisik di dalam dunia ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kita belajar ya, yang terlebih lagi bukan secara fisik, melainkan kita menghadirkan bagaimana kasih Tuhan di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Nah, caranya bagaimana supaya keluarga menjadi tempat penghiburan bagi orang-orang yang menderita dan sedang berduka? Ya, bagi anggota keluarga sendiri yang sedang banyak masalah. Jawabannya adalah keluarga itu selalu bergantung kepada sumber kekuatan, sumber penghiburan, yaitu Tuhan sendiri. Maka saya sangat setuju dengan suatu nasihat, kalau ada suatu problem masalah besar, kita coba tenang sedikit, ya coba bereskan, dan akhirnya ditutup dengan apa? Dengan berdoa. Kita lagi masalah nih, bertengkar. Ya, oke, tenang. Biasanya kan diem-dieman dulu ya, diem. Terus kalau bahas itu langsung cekcok lagi. Udah diem dulu, udah yuk. Ya, tenang sedekat, kita nggak mau munafik juga. Yuk kita doa sama-sama. Wah, itu banyak menyelesaikan masalah, nggak usah banyak ngomong. Kita dengan sikap kita mau berdoa kepada Tuhan, minta penghiburan dari Tuhan, itu menunjukkan keluarga itu tahu sumber penghiburan di mana. Nah, Thomas Brooks mengatakan ya, a family without prayer is like a house without a roof, open and exposed to all the storms of heaven. Mari kita lihat slide-nya. Sebuah keluarga tanpa doa merupakan sebuah rumah tanpa atap, terbuka dan terekspos pada seluruh badai langit. Bayangin ya, rumah kita tidak ada atap, ya panas banget, AC nggak berguna, kipas angin nggak berguna, terus hujan, apalagi malam-malam kadang-kadang suka hujan ya, kita lagi tidur tiba-tiba ada siraman jasmani ya, waktu kita tidur, wah susah ya, mati kita, nggak ada atap tuh mati loh. Kita panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin. Tapi Tuhan memberikan atap ya supaya kita bisa teduh. Ada kalanya kita bisa kena sinar matahari, berjemur. Ya kita bisa menikmati kehidupan. Yaitu dengan apa? Doa. Slide selanjutnya, ini ada suatu lukisan ya Bapak Ibu sekalian. The Cotter's Saturday Night by William Kidd tahun 1850. Ini gambar tentang family worship. Yang tentang ibadah keluarga atau doa keluarga lah kita bisa sebut, mau besbah keluarga, mau doa keluarga, mau saat teduh bareng atau apalah bebas. Intinya kumpul di dalam anggota keluarga terus berdoa kepada Tuhan. Ini gambaran seorang petani miskin yang diberi tempat tidur oleh pemilik properti sebagai imbalan kerjanya. Ya, kamu sudah bekerja sebagai petani, nih ada rumah ya untuk kamu tinggal di sana. Dan ada seorang pembuat puisi bernama Robert Burns ya, membuat puisi yang puisinya menceritakan hal ini. Ya, yaitu hari Sabtu malam di keluarganya Cotter. Setelah bekerja 1 minggu dan tahu bahwa besok itu adalah hari Sabat, hari istirahat, mereka kumpul Sabtu malam ya, Sabtu malam. Mereka kumpul yuk, anggota keluarga kumpul yuk Sabtu malam, terus kita makan. Ya, makan, berdoa, dan akhirnya sang kepala keluarga ya membacakan Alkitab untuk anggota keluarganya. Nah puisinya ya gambarannya, dia ceritakan seperti ini. Makan malam yang ceria selesai. Lalu muncul wajah serius. Mereka anggota keluarga berkeliling membentuk lingkaran lebar dan fokus kepada wajah yang serius itu. Yang tiba-tiba muncul ya dan menampakkan diri kepada seluruh anggota keluarga. Siapakah wajah serius itu? Yaitu sang ayah berbalik dengan keanggunan otoritas laki-laki. I am your father. Aku adalah kepala keluarga. Lalu dia membawa Alkitab yang besar dengan kebanggaan dirinya. This is the word of God. Topinya dengan hormat disingkirkan,
terus dia merapikan pakaiannya. Aku mau membacakan firman untuk keluargaku. Kemudian dari wajah serius, dia mulai tersenyum kepada semua anggotanya. Dan juga dia berkata, mari kita sembah Tuhan. Dengan nada yang serius, dan dia katakan mari berdoa. Terus dia membacakan Alkitab, dan kemudian mengajak keluarganya menyanyi lagu sederhana ya tanpa alat musik. Dan akhirnya mereka merenungkan kebaikan Tuhan dan menutup family worship ini. Keluarga yang indah adalah keluarga yang menjadi tempat penghiburan bagi yang susah. Dengan cara apa? Bukan fasilitas jasmani. Ya, bukan uang kita. Kalau asal ada uang semua bisa beres, bukan. Bukan dengan kesempurnaan kita, perfeksionis, rumah kita rapi, bersih, bukan juga. Yang utama adalah keluarga yang memberi penghiburan adalah keluarga yang mengerti ketika ada masalah, mereka berdoa kepada Tuhan. Ya, mereka bersama-sama membawa ibadah Kristen di dalam keluarga mereka. Mereka membawa ibadah Sabat di hari Minggu ke dalam ibadah keluarga sehari-hari hidup mereka. Prinsip yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, keluarga yang indah adalah keluarga yang menyadari bahwa keluarga itu adalah institusi terkecil dari masyarakat yang diciptakan dari Tuhan sendiri dan tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Ya, Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena daripadanya dan olehnya dan kepadanya ada segala sesuatu. Jadi kita tahu ya, oh saya bisa berkeluarga, saya bisa menikah saja puji Tuhan ya. Itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan, asalnya dari Tuhan. Maka konsep keluarga yang benar itu dari Tuhan, bukan dari dunia. Ada yang mengatakan bahwa konsep keluarga itu adalah untuk apa keluarga? Supaya manusia itu latihan demokrasi. Harus bisa dengar semua pendapat orang, menghargai pendapat orang. Bukan. Abraham Kuyper, seorang Kristen yang pernah menjadi Perdana Menteri di Belanda, dia jelaskan keluarga itu apa? Yaitu keluarga harus jadi keluarga yang seharusnya, sehingga ketika keluarga itu berbuah, dia bisa jadi berkat bagi institusi yang lainnya. Keluarga harus jadi keluarga yang seharusnya. Dari mana yang seharusnya itu? Dari mana kita tahu bahwa apa yang kita tahu adalah benar? Dari mana kita tahu bahwa pengetahuan kita adalah pengetahuan yang benar? Itu jawabannya adalah dari Tuhan dan Alkitab. Dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan apa tentang keluarga. Ya, bagaimana agar keluarga Kristen menjadi keluarga Kristen yang seharusnya minimal, at least ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa jalankan ibadah keluarga. Family worship. Adanya family worship, intergenerational worship, setiap bulan sekali di gereja ini sebenarnya mengajarkan bukan ibadah keluarga tuh di gereja ini saja, tapi ibadah keluarga di rumah masing-masing. Itu penginjilan paling efektif. Itu penginjilan paling efektif bagi keluarga kita. Siapa yang mau, belum tentu semua mau. Gak apa-apa, jalankan saja 2 orang. Ya, antara anak dan mama misalkan. Papa masih malas, papa pergi terus, kerja terus. Ya, nggak mau ibadah, lakukan dulu. Emangnya kalau 2 orang bukan keluarga ya? Tetap keluarga. Dan akhirnya di situ kita bisa menjadi saksi Kristus di rumah kita sendiri dengan apa? Jalankan ibadah keluarga ini. Apa ada Bapak Ibu sekalian kita jalankan ibadah keluarga? Mungkin jarang ya, mungkin ada juga ya. Cuman kita tidak pernah ngobrol dengan keluarga yang lain. Ada jemaat yang pernah konsultasi pada saya, wah, saya ada masalah nih, ya masalah di dalam keluarga. Nah bagaimana sih agar saya itu punya anak, bisa mendidik anak di dalam takut akan Tuhan, terus betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Dia punya konsep mesbah keluarga. Tapi dia punya konsep mesbah keluarga tuh harus tiap hari. Itu jadi beban buat hidup dia. Ya kayaknya tiap hari kalau nggak lakukan berdosa, kalau nggak lakukan berdosa. Lalu saya katakan bahwa dalam konsultasi itu saya bilang, udahlah jangan muluk-muluk. Ibadah keluarga itu harus setiap hari. Target aja seminggu sekali hari apa, kumpulkan istri, anak-anak, kumpul.
Lalu baca singkat, renungan, gak usah panjang-panjang juga. Ibadah keluarga itu bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit. Fleksibel, tidak seperti ibadah di dalam konteks gereja Tuhan ya. Terus cari waktu yang khusus, dan akhirnya dia ya dari orang bukan GRI ya. Dia tahu nomor saya, kontak, sampai berjemaat di GRI, dan dia langsung bersaksi kalau ketemu saya, wah terima kasih Pak, itu sarannya sangat bagus sekali, yaitu apa? Ibadah keluarga. Jangan, ya mungkin ya Bapak Ibu sekalian, kita ajak orang ke gereja itu susah sekali, ya kan? Anggota keluarga kita aja kita ajak ke gereja ini susah sekali kok. Maka kita bawa gereja ini ke rumah kita. Ya, anggota keluarga kita. Ya, kita orang reform. Ya, harus menyebarkan teologi reform. Kita orang Kristen, kita menyebarkan siapakah Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Ya, di dalam institusi yang lebih kecil yaitu keluarga kita. Itu sangat efektif, sangat baik juga. Saya bersama istri saya juga ya berusaha untuk ibadah keluarga. Nah, salah satu hal yang unik ya waktu kami lakukan ibadah keluarga Bapak Ibu sekalian, ya kita baca renungan saja, itu Voices from the Past, itu cuma 3 menit, 5 menit selesai gitu ya. Terus ngapain lagi? Kita coba nyanyi lagu himne KRI. Itu ada 300-an ya, lupa saya, 333 atau berapa. Kita coba belajar semua lagu himne. Kadang-kadang kita nyanyi lagu himne agak kurang Maksudnya apa? Karena di rumah kan, itu teriak-teriak lebih keras gitu ya. Saya jadi main-main juga kayak anak-anak juga ya. Tapi kalau di gereja kan harus hormat. Lagu himne itu nyanyinya dengan ketukan teratur, kita nggak ada musik. Kita nyanyi a cappella. Tapi itu bisa menjadi suatu hal yang bagus. Kita bernyanyi bersama dengan keluarga. Ya udahlah pakai YouTube. Ya, YouTube yang ada lagu KRI itu banyak sekali. Kita menyanyi, berdoa, dan itu sangat sederhana dan menghibur kami berdua ya sebagai keluarga yang Tuhan bangun. Nah, Ligon Duncan, kita lihat slide, seorang pendeta Presbyterian Amerika mengatakan, ya, ibadah keluarga dipimpin oleh ayah atau kepala keluarga lainnya. Nah, ini dia mengerti bahwa keluarga itu tidak ideal. Ada yang kepala keluarga tidak sebagai kepala keluarga, ya udah kepala keluarga lainnya, mama misalkan. Mama tidak sebagai kepala keluarga, anaknya lah. Ya, anaknya jadi kepala keluarga, ajak ibadah. Dengan tujuan untuk apa? Membangun rumah tangga yang berpusat pada Tuhan. Meningkatkan ibadah dalam keseluruhan kehidupan semua anggota keluarga. Dan sebagai persiapan untuk ibadah umum. Ya, sebagai persiapan untuk ibadah umum supaya kita nggak ngantuk kalau di gereja. Ya, caranya apa? Latihan dulu, 10 menit dulu fokus ya. Dengan cara yang lebih santai, nggak usah kan di rumah pakai jas Bapak Ibu sekalian. Saya mau khotbah, saya pakai jas dulu, rapi-rapi, enggak. Mau tidur, bangun tidur, kita bisa setting jadwal ibadah keluarga kita ya. Untuk apa? Supaya waktu ibadah umum nggak kaget. Ya kita bisa, oh terbiasa kok. Apalagi menarik. Apalagi kalau khotbah minggunya temanya sudah diberikan sebelumnya. Misalkan kayak Quarter Saturday Night itu ya. Dia kumpul terus coba saya mau membacakan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan besok. Kan jadi 2 kali ingatnya. Itu sangat lebih mendalam. Keluarga kami menafsirkan demikian. Sekarang datang ke keluarga gereja Tuhan yang lebih besar dari si pendeta itu misalkan ya. Ayo khotbahin apa? Kami siap mendengar. Kami siap mengkritik misalkan ya. Kami siap menolak kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Harusnya kan gitu kan. Itu indah sekali. Gereja ini tidak selalu benar. Pengkhotbah ini tidak selalu benar. Alkitab selalu benar. Dan bagaimana anggota mengecek khotbah orang itu benar atau salah. Ya waktu kita bergumul sendiri dalam firman ataupun mendapatkan ajaran yang benar dari firman Tuhan. Alkitab menjelaskan dengan jelas pentingnya ibadah keluarga. Di Alkitab apakah ada ibadah keluarga Bapak Ibu sekalian? Ya, ada ibadah keluarga? Jawabannya ya ada. Nah, kita lihat dasar dari ibadah keluarga slide selanjutnya. Nah, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. Dari Ulangan sama Yosua. Ini kecil-kecil lagi ya. Melatih mata kita ya. Mari kita sama-sama baca. 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan,
haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ibadah bisa dilakukan di mobil, di pesawat, di perahu, kapal laut, dimanapun kita bisa beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Perintah Tuhan. Tetapi hari Sabat, Tuhan inginkan semua orang dari latar belakang berkumpul untuk satu hati, memuji Tuhan, dan mengenal Tuhan bersama-sama. Yosua 24 ayat 15, mari kita membaca bersama-sama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua pun mengajarkan ya, setelah memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, apa yang Yosua ajarkan yaitu sekeluarga beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan. Di hari Sabat berkumpul ya, bersama-sama beribadah di rumah, aku seisi rumahku beribadah kepada Tuhan juga. Ada juga contoh dari hamba Tuhan bernama Billy Graham. Ya, kita lihat slide-nya. Beliau adalah seorang pengkhotbah KKR terkenal di sepanjang sejarah dunia. Satu waktu kebaktian KKR di Korea itu pernah 1 juta orang kumpul di satu lapangan. 1 juta. Bayangkan ya, dia khotbah, penginjilan, dia luar biasa dipakai Tuhan di masa mudanya. Khotbahnya sangat bagus, sangat berapi-api, sangat injili. Dan di tengah-tengah kesibukannya, dia mau mengadakan family worship. Meskipun Billy Graham sering berkeliling dunia, dia tetap menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan mengasihi mereka dengan baik. Ayo kumpul, ya, Bapak Pendeta nih mau bacakan firman Tuhan kepada anak-anak kayak gitu ya. Kumpul, ada yang memfotonya kayak gitu ya. Waktu dia masih lumayan muda ini ya. Billy Graham itu umurnya sampai 90 kalau nggak salah. Tetapi waktu umur dia sudah tua juga dia banyak ya namanya masalah fisik ya. Dia bisa demensia, kadang-kadang juga bisa salah secara teologi. Tetapi kita lihat semangat hidupnya luar biasa untuk beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, salah satu buku panduan yang bagus untuk family worship adalah buku dari Star Mead, yaitu Training Hearts, Teaching Minds. Ya, itu adalah buku menghibur hati, mendidik akal budi. Ya, ini renungan berdasarkan Katekismus Heidelberg. Ya. Dan saya sudah baca buku ini, hanya saja sebelum saya berkeluarga. Jadi sebelum saya berkeluarga saya malah udah baca itu ya. Nah nanti saya juga rencana ya bareng istri baca lagi. Gak apa-apa kan baca 2 kali, memang berdosa ya baca buku 2 kali. Nah saya bersama istri nanti coba, dan itu renungan singkat banget ya. Itu cuman 2 menit, 3 menit selesai kok. Ini hari Senin ada tulisannya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan lain-lain. Terus baca. Terus kalau mau lebih dalam kita baca ayat firman Tuhannya. Tapi kalau mau baca renungannya singkat, karena kita sibuk misalkan ya, kita terlalu sibuk ya baca renungannya. Dan saya sangat mendorong Bapak Ibu saudara sekalian melakukan ibadah keluarga dengan juga membaca renungan buku ini. Setidaknya bagus kan? Apa sih buku keluarga yang kamu baca bersama-sama dengan keluarga? Ada, oh ini buku yang bagus. Gitu ya. Namanya institusi itu ada program. Ya, ada hamba Tuhan mengatakan institusi kalau nggak ada program, nggak ada rapat, nggak ada rencana, nggak jadi apa-apa institusi tersebut. Selalu kacau. Rapat gereja kita Bapak Ibu sekalian ya, hamba Tuhan dan pengurus, itu puji Tuhan ya nggak terlalu sering. Ya, itu sebulan sekali. Tapi bisa 3 jam, 4 jam. Nah, itu kayak doa semalam suntuk. Ya, kita mulai jam 7. Ya, jangan pikir antara pengurus sama hamba Tuhan gak ada OSG-nya, gak ada persekutuannya. Kita jam 7 tuh itu masih pemanasan. Kita bawa perjamuan kasih, makan. Ini di sini ya, di Geri Solo ya. Di Geri lain mungkin berbeda. Kita pemanasan dengan supaya waktu ada perbedaan pendapat gak langsung cepat emosi, tapi makan dulu.
ya mood booster, senang. Ini namanya ya manusia berdosa ya. Tapi sebenarnya enggak, kita mau berfellowship saja. Karena hamba Tuhan pengurus menjadi contoh kan buat jemaat supaya bisa berfellowship. Ayo perjamuan kasih bawa makanan, siapa saja yang rela. Bahkan kadang-kadang enggak diatur, jadi makanan kadang bisa turah-turah, ya, bisa berlebihan gitu ya. Karena enggak diatur kok, siapa saja yang mau bawa silakan. Yang enggak mau bawa enggak usah malu, bilang aja saya tidak bawa, saya siap bawanya perut kosong kayak gitu ya. Nah terus kemudian mulai jam 7, wah bisa selesai paling malam jam berapa tuh? 12 malam. Nah saya menghargai sekali pengurus kan punya keluarga ya. Ya keluarga yang punya, keluarga yang adalah pengurus berarti keluarganya itu siapa? Setengah pengurus. Karena harus berjuang ya membiarkan anggota keluarga yang adalah pengurus untuk mendukung pelayanan di gereja Tuhan. Nah istri saya setengah hamba Tuhan. Ya kan? Karena menikah dengan hamba Tuhan itu susah, ya ada kesusahan. Ada tanggung jawab, ada pengorbanan, ya, ada menyangkal diri. Wah itu rapat bisa, wah banyak ngurusin satu gereja. Bikin program, ya, bikin solusi terhadap masalah, terus bikin rencana untuk memberkati banyak orang. Nah kalau keluarga kita nggak pernah rapat, ya nggak pernah ibadah, keluarga kita ya hancur lah. Berantakan. Rapat tuh betul-betul rapat. Yuk kita ngobrol, ya oke lah rapatnya lebih santai. Yuk kita ngafe, gitu ya ngafe di mana? Kan rapat kan. Kadang-kadang harus nggak ada anak, ya udah nggak ada anak. Anak dititipkan ke orang tuanya ya, kakek neneknya gitu ya. Bisa. Nah, ini adalah suatu konteks di dalam keluarga ya. Terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya tutup khotbah kita pada hari ini dengan satu lukisan. Nah ini agak reform lukisannya ya, lebih reform lagi. Ya, yaitu adalah judulnya Holy Family on the Steps, karya Nicholas Poussin. Ya, keluarga kudus di sebuah tahapan-tahapan tangga seperti itu ya. Ini ada di Washington, di National Gallery of Art ya. Dan anak-anak di sini coba tebak. Siapa saja tokoh di dalam lukisan tersebut? Ya, anak-anak sekolah minggu coba lihat gambar itu. Siapa saja? Siapa saja? Ada berapa orang leh? Ya, coba belajar hitung. 6. Puji Tuhan, bisa ngitung ya. Nah, siapa? Coba orang-orangnya. Ya udah. Tidak terdengar berarti tidak mau jawab ya. Mungkin jawabnya ke orang tua ya. Nah intinya adalah The Holy Family ini ya suatu lukisan yang sangat bagus. Ini berbentuk segitiga sebenarnya. Piramida, di mana bagian puncaknya yang utama adalah itu yang baju merah itu Ibu Maria ya. Ibu Yesus, yang di bawah Ibu Maria itu adalah bayi Yesus. Ya, ini puncaknya dari lukisan ini seperti segitiga. Dan di sini kenapa segitiga? Ini menekankan suatu hierarki, ya itu dalam konteks Katolik juga, memang teologi Katolik kan hierarki begitu jelas, tetapi juga bicara soal otoritas, ya otoritas di dalam umat Allah. Ini keluarga yang kudus, berarti kalau keluarga ada papa, ada mama. Nah mana papahnya? Itu yang lagi duduk, sedang menulis-nulis, ya sebagai dia adalah Yusuf, gitu ya. Di sini menekankan keharmonisan juga di dalam keluarga. Keluarga itu harus harmonis, harus satu visi, harus satu misi. Supaya keluarga itu bisa berbuah bagi keluarga-keluarga yang lain. Nah tokoh-tokohnya yang lainnya itu siapa? Ibu-ibu yang sudah tua itu siapa? Yang baju kuning, ya itu adalah saudara dari Maria. Yaitu cicinya ya, kakaknya. Yaitu Elisabeth. Berarti anak telanjang itu ya, anak telanjang yang dibawa Elisabeth siapa? Sepupu Tuhan Yesus atau Yohanes Pembaptis yang lebih tua 6 bulan daripada Yesus Kristus. Ini keluarga, ini menunjukkan keluarga. Ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya bayi Yesus ini adalah jalan menuju hidup yang kekal. Ada tingkatannya itu menuju surga, heaven ya. Terus Yohanes Pembaptis itu dengan bebas ya sedang tanpa perhatian ibunya karena mereka semua fokus kepada Yesus Kristus. Yusuf duduk dalam bayangan sebelah kanan,
Yohanes Pembaptis menyerahkan apel, buah apel kepada bayi Yesus. Ya, buah apel ini yang menunjukkan, mengingatkan bahwa semua manusia itu digoda untuk jatuh dalam dosa. Yesus pun digoda. Ini buah apel, ya ini buah apel ya. Terus di Alkitab dikatakan buah pengetahuan baik dan jahat ya. Maria pegang bayi Yesus yang adalah buah yang hidup yang akan menghapus dosa umat manusia. Lalu kita bisa lihat lagi Bapak Ibu sekalian di bawahnya itu ada 3 barang, 3 objek ya. Keranjang buah, vas Yunani klasik, dan kotak persembahan yang dari orang Majus kepada bayi Yesus. Jadi kalau kita lihat dari bawah, di antara kita itu ada barang-barang itu baru keluarga yang kudus. Ya, kita, terus barang itu vas, ya kotak persembahan sama keranjang buah, terus barunya di depannya adalah keluarga yang kudus ini. Nah di belakangnya sebenarnya bukan bangunan yang nyata, tetapi ini suatu gambaran bagaimana keluarga yang kudus itu akan menempuh surga. Ya, kita pun sebagai orang-orang yang mau ikut Yesus, kita akan menempuh surga juga. Keberadaan anak tangga dapat ditafsirkan sebagai ajakan untuk hidup seperti Allah, dan perjalanan untuk hidup kudus berarti perjalanan hidup ke atas, penuh dengan kesulitan. Bagaimana supaya menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, keluarga yang indah di hadapan Tuhan, harus naik tangga, harus kuat, ya, harus menuju arah yang jelas, harus bersandar, berpusat pada Yesus Kristus, dan akhirnya mencapai surga itu sendiri. Nah di sini diajarkan ya dalam lukisan ini, kita mau supaya keluarga kita itu bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya kita mau supaya jadi berkat buat anggota keluarga, barulah dari anggota keluarga itu, dari keluarga kita bisa menjadi berkat bagi yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, kiranya kita bisa mengingat ya prinsip keluarga yang indah yang dari Tuhan ini, di mana yang pertama ya kita ingat bahwa yang lemah dibantu yang kuat. Yang kuat membantu yang lemah. Yang kedua, kita pun mau agar kita sebagai keluarga itu menjadi sumber penghiburan, bukan sumber ketakutan bagi yang lain. Dan yang ketiga, kita mengerti keluarga dari mana asalnya dan tujuannya apa, yaitu memuliakan Allah senantiasa. Kiranya kita pun dapat hidup kudus sebagai keluarga Kristen. Kita keluarga ini berjalan ke atas, menuju surga. Semakin dikuduskan dan sampai akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus di surga, dan keluarga yang indah menyadari prinsip-prinsip yang indah yang Tuhan sudah jelaskan di dalam Alkitab. Kepala keluarga adalah Yesus Kristus. Pusat dari keluarga yang Tuhan berikan adalah pribadi Yesus Kristus. Dan maka dari itu kita persembahkan kita dan keluarga kita untuk kemuliaan Kristus saja. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas keluarga yang sudah Tuhan berikan pada kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi anggota keluarga kami. Ajar kami juga Tuhan untuk berbijaksana di dalam memperbaiki apa yang salah, apa yang berdosa kepada Tuhan di dalam keluarga kami ini. Kami mohon supaya kami bisa hidup penuh kasih, hidup di dalam anugerah Tuhan, dan kami pun mau untuk menjalankan tugas-tugas dari Tuhan untuk memperbaiki keluarga kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga keluarga kami juga boleh menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi. Kiranya Kristus saja boleh menjadi kepala atas keluarga kami, dan kami juga mempersembahkan gereja Tuhan, keluarga Geri ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Yesus yang bertahta dan memimpin Geri ini untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.